setan was-was. Kamu kan masih muda, masa depan masih panjang, kamu nggak kerja merantau saja di pabrik seperti teman-teman yang lainnya. Maka seorang ibu dan ayah yang seperti itu, ia telah menjerumuskan anaknya agar semakin cinta kepada dunia, tujuannya hanya dunia. Waktu di dunia orang tuanya berpikir, kamu kaya tidak, uangnya ada tidak, ngaji-ngaji itu mau makan apa? Kan seperti itu. Itu di dunia. Tapi ingat nanti di masa tua orang tuamu, bapak ibumu kembali lagi. Ketika engkau didasari ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang baik, sebab engkau menghadiri majelis ilmu, berguru kepada seseorang dengan sanad ilmu yang jelas, sambung yang akan menjadikanmu bisa taat, bakti kepada kedua orang tuamu kelak di masa tua bapak ibumu. Karena apa? Tahu bapak ibu dulu jahat sama saya mau ngaji dipersusah, tapi saya tetap istiqomah ngaji, gak mikirin bapak ibu karena yang dilakukan saya itu baik, makanya saya menentangnya. Saya bukan durhaka, tapi saya mencari keridhaan Allah semata-mata untuk menyelamatkan kedua orang tua saya kelak baik di dunia atau di akhirat. Maka bukan durhaka itu seperti itu, karena yang dilakukan kamu baik. Ternyata sudah masa tua bapak ibumu sakit-sakitan karena kamu didasari ilmu, belajar ilmu agama di majelis kepada guru yang ilmunya sambung bersanad sampai kepada Rasulullah. Maka dengan ilmu tersebut ternyata ibumu baru mengetahui keutamaan anak yang memiliki ilmu. Akhirnya anaknya jadi apa? Beradab, berakhlak, sopan santun kepada bapak ibunya. Sopan santun kepada bapak ibunya. Walaupun ibunya telah berbuat jahat kepadanya, namun bapak ibunya tetap mendapatkan perilaku baik dari anak-anaknya. Anak-anaknya tetap merawat bapak ibunya. Nah, nanti bapak ibunya baru menyesal, ya Allah, ternyata selama ini yang dilakukan anak saya benar, dan inilah buah daripada kesabaran anak saya dalam hal menuntut ilmu, sehingga ilmunya barokah, manfaat kembali lagi untuk saya dan ibu. Karena aku ibu. Ya. Makanya kita harus selalu senantiasa bersabar, istiqomah, yakin, karena tidak sepatutnya seorang yang ingin memperbaiki diri, baik tua ataupun muda, baik laki-laki ataupun perempuan, yang punya niat ingin membenahi diri, menjadi pribadi manusia yang lebih baik, mengenal Allah dan Rasulnya lewat guru, maka tidak perlu mengkhawatirkan bab perkara rezeki. Esok mau makan apa, nanti ke depan anak saya gimana, itu urusan Allah. Seorang ibu tinggal mendukung anak-anaknya untuk berbuat baik. Selama baik, melakukan sesuatu yang baik, maka bapak ibu dukung anak-anaknya. Keluar menuju tempat yang baik, bapak ibu dukung anak-anaknya. Dan seorang anak ketika melihat ibu taat mau hadir majelis, seorang anak mensupport ibunya, bu, ingat bu, walaupun lemes susah jalan, ayo tak gandeng saya. Agar apa? Nanti ibu bapakmu ya ketika wafat tidaknya bisa meninggal husnul khotimah dalam keadaan meninggal membawa niat menghadiri majelis ilmu. Kan luar biasa, langsung surga, tidak ada hisab itu orang-orang seperti itu. Langsung masuk surga, tidak ada hisab. Karena apa? Meninggalnya membawa niat menuntut ilmu agama, menghadiri majelis ilmu. Nabi sudah mengatakan, orang yang belajar ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Dan ketika ia wafat, maka ia dikatakan syahid, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang meninggal mendapat ridho Allah. Lah, ketika ibu yang sudah sakit-sakitan, seorang anak memotivasi ibu bapaknya, ayo bu, kan nggak tahu ajalnya kapan, apa 1 bulan, besok, 3 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 tahun lagi. Ketika antum menghiasi ibu bapakmu dengan untuk menghadiri majelis-majelis yang baik, majelis pengajian seperti ini, majelis maulid, sholawatan, majelis kajian ilmu, ternyata besok kamu mau ngajak ibu bapakmu, bapak ibu ayo ngaji, ternyata bapak ibunya mati, wafat, dan ibunya mau sebelum mati, ya nanti besok ya diantar, wah surga langsung.
Karena apa? Dia mati, wafat, meninggal dalam membawa niat untuk menjadi orang yang lebih baik, niat menjadi pribadi yang lebih baik, dan niat wafat, ia wafat membawa niat menghadiri majelis ilmu. Makanya seorang anak memotivasi, memberikan semangat untuk kedua orang tuanya, karena orang semakin tua itu semakin hanya ingin saja, namun sedikit untuk amal. Pingin sholat, angel, lakune angel, priang-priangan. Pingin ngaji, angel, isin, matane slamur, sukan baca Al-Quran, karena orang bisa belajar isin. Karena wong istuwa ke isine pingin-pingin toh. Makanya jenengan anak-anak harus motivasi ibu bapaknya, jangan sampai malu untuk berbuat taat, jangan sampai malu untuk berbuat baik, tetap digandeng bapak ibune nggo podo-podo ngaji, hadir majelis ilmu. Dan seorang ibu ayah juga harus mengajarkan anak-anaknya, mengajar anak-anaknya dalam hal menuntut ilmu agama. Duduk di majelis, ajak anak, ajak keluarga. Jikalau keluarga itu gemar menghadiri majelis ilmu, maka itu keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah. Jikalau ayah, ibu, anak, ya, kakak, adik duduk di majelis ilmu, maka pulang membawa keberkahan. Dan keberkahan itu yang akan menaungi rumahnya, sehingga rumahnya menjadi adem, nyaman, tentram. Walaupun seorang ayah berpenghasilan sedikit, tapi karena anaknya dididik di majelis ilmu, ibunya dididik di majelis ilmu, maka keluarganya mau menerima daripada kekurangan seorang suami yang hanya berpenghasilan sedikit. Dan lebih lagi seorang suami mau hadir majelis ilmu, ya, kekurangan-kekurangan istri, anaknya yang rewel, istrinya yang cerewet, karena suaminya mau duduk di majelis ilmu bersama para ulama, orang-orang soleh istiqomah hadir majelis ilmu yang terdekat darinya, maka seorang suami pun akan mau dan bisa bersabar menerima daripada kekurangan-kekurangan istri dan anak-anaknya. Maka turunlah daripada sakinah dari Allah, ketenangan dalam keluarganya. Jikalau bapak tenang, ibu tenang, anak-anaknya tenang, maka itulah kekayaan yang hakiki yang dimiliki oleh umat baginda Nabi, yaitu mendapat ketenangan bapak ibu keluarganya di dunia, mendapat ketenangan di dalam hati mereka. Karena ketenangan itu susah dicari. Belum tentu orang yang punya uang banyak, rumah besar, kendaraan mewah, bagus, keinginan bisa dipenuhi dengan uang segalanya, namun tidak memiliki ketenangan. Karena ketenangan itu letaknya di dalam hati. Namun ada orang yang hajatnya belum dikabulkan, keinginannya belum diijabah oleh Allah, namun memiliki ketenangan. Karena apa? Ketaatan-ketaatan yang ia lakukan, duduknya ya di majelis ilmu, anak-anaknya dari kecil didengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh rahmat, penuh barokah dari Allah, ibu bapaknya. Maka walaupun hidupnya susah dilihat orang, walaupun pas-pasan, walaupun sedikit yang ia terima, namun ia selalu bersyukur, menerima, dan di dalam hati keluarga itu terdapat ketenangan. Dan ketenangan itulah yang mahal harganya. Dan tidak bisa engkau mendapatkan ketenangan kecuali duduk di majelisnya para ulama dan majelisnya orang-orang soleh. Engkau tidak akan mendapatkan ketenangan, Bu Mas. Engkau akan mencari ketenangan yang hadir di majelis ilmu. Ingin mendapatkan ketenangan, duduk di majelis ilmu. Ingin mendapatkan ketenangan yang continue, terus menerus, perbanyak, seringkanlah hadir majelis ilmu. Makanya orang-orang yang hadir seperti ini kan orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang Allah pilih. Tidak semua orang Allah akan memilih untuk hadir di majelis seperti ini. Karena apa? Ini kamu rasakan sendiri nih.
Semua punya kesibukan, antum punya kesibukan, saya punya kesibukan, ibu punya kesibukan, punya pekerjaan, punya tanggungan, punya beban, punya masalah, punya ujiannya masing-masing. Namun kok mau meluangkan waktu 2 jam, 3 jam untuk duduk setiap minggu 2 kali, 3 kali di majelis ilmu? Apakah tidak suatu kenikmatan? Makanya wajib kita syukuri duduk seperti ini. Karena kalau umumnya orang tidur, besok kembali beraktivitas, kita tidak mencari sesuatu yang tidak kelihatan, kerinduan Allah tidak kelihatan. Kita mencari pahala, pahala tidak kelihatan. Kita mencari ketenangan, ketenangan tidak kelihatan namun bisa dirasakan. Kita mencari rahmat, rahmat tidak kelihatan. Kita mencari surga, kita belum lihat surga. Kita mencari ridha Allah, kita nggak tahu ridha Allah di mana, bentuknya kayak apa. Namun kita yakin istiqomah duduk seperti ini, maka itu tandanya itu orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang akan berbahagia kelak baik di dunia ataupun di akhirat. Tidak percaya, buktikan saja. Jenengan melihat orang lain kayaknya bahagia, jenengan kayaknya sengsara. Untuk istirahat ini untuk ngaji, waktunya untuk tidur ini untuk ngaji. Tapi ingat, semua itu penilaiannya bukan di awal, tapi di akhir ya. Di awal semuanya bisa kelihatan bahagia. Orang yang kredit motor saja, ya DP 500 dapat motor Vario baru. Awalnya bahagia, tapi akhirnya pusing, sengsara. Lah kita, ingat, kita sengsara dahulu, perjuangan penuh pengorbanan. Tapi ingat, nanti di akhir hidup kita ataupun di akhir perjalanan hidup kita, kita nanti akan mendapatkan kemenangan, kita yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Keistiqomahan kita, kesabaran kita, kejujuran kita, kedisiplinan kita, hikmah kita, pengabdian kita, pengorbanan perjuangan kita untuk menggapai keridhaan Allah dan keridhaan Nabi Muhammad SAW. Bersusah payah kita melakukan ini. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya akan membiarkan begitu saja. Pasti akan menyediakan sesuatu yang besar untuk umat-umat yang terpilih, umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW yang dirindukan oleh nabinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi seperti itu Bu. Godaan orang mengaji, godaan orang duduk di majelis ilmu itu besar. Terkadang cocok dengan gurunya, ada yang berburuk sangka dengan gurunya, ada juga yang satu sama lain saling diam-diaman. Itu tidak ada berkahnya kalau seperti itu. Makanya satu sama lain saling membantu, saling menolong, saling mengerti, saling memahami, saling peka satu sama lain, saling menyapa satu sama lain di antara teman dudukmu. Jangan engkau berkelompok, anggaplah ini semua yang duduk sini saudaramu. Jikalau sakit, jenguklah ia. Jikalau wafat, kuburkanlah ia. Jikalau tertimpa musibah, bantulah dia semampumu. Tidaknya mendoakan untuk dia. Jangan saya cocoknya sama ini, ibu ini cocoknya sama ini. Tidak, kita semua itu saudara. Nanti ketika kita di belakang pemimpin kita nggak belajar dengan siapa di padang mahsyar dengan Habib ini, maka di belakang pemimpin kita akan selalu bergerombol, tidak akan bisa satu sama lain kecuali mereka yang saling benci membenci, dengki mendengki, fitnah memfitnah, mengadu domba satu sama lain dalam majelis. Maka saling guyub, rukun. Keberhasilan akan tercapai jikalau kita saling bekerja sama satu sama lain. Terlebih untuk membesarkan majelis ini, pembangunan majelis taklim Al-Anwarul Habasyiyah, tinggal 5% lagi selesai lantai pertama. Ya, ini tinggal lantai kedua. Kita sama-sama bekerja sama bagaimana caranya biar lantai 2 setidaknya separuh bisa jadi bangunan. Untuk apa? Untuk ruang tamu, untuk kamar tamu, ya, untuk tinggal yang mengajar. Kan seperti itu, saling bekerja sama. Tidak bisa dengan harta, dengan tenaga, tidak bisa dengan mengajak orang lain untuk sama-sama membantu. Jadi seperti itu. Kita guyub rukun. Itu bukan majelis
saya, itu majelis kita bersama dibangun dengan keringat, capek, kesabaran kita bersama. Yang membantu istiqomah akan merasakan nikmatnya dari nol sampai saatnya jadi. Yang tidak pernah membantu, ia akan melihat saja, hanya bisa sudah jadi ya. Tapi yang membantu dari dia pondasi, dari beli tanah sampai nanti jadi, akan merasakan perjuangannya, nikmatnya luar biasa. Yang membantu dengan makanan untuk muter terus, sudah sampai 30 orang muter lagi dari awal terus selama pembangunan, maka akan merasakan suatu kehilangan ketika pembangunan selesai, sudah lantai 2 berdiri dan sudah mengajar di situ, berhenti, maka ada sesuatu yang hilang. Biasanya saya kejatahan memasak, memberi jamuan untuk tukang 2 bulan sekali, 1 minggu sekali. Sekarang sudah selesai pembangunannya. Biasanya saya habis kerja bantu di majelis, sekarang sudah selesai pembangunan. Alhamdulillah ya Allah, nikmat. Kan seperti itu. Biasanya saya tidur, nanti siang bangun setengah hari untuk bantu majelis. Sekarang sudah selesai majelis. Ini berkat hasil kerja payah, susah payah jamaah, baik ikhwan ataupun akhwat majelis taklim Al-Anwarul Habasyiyah. Kan seperti itu. Tapi yang enggak membantu dengan tenaga, hartanya, tidak meluangkan waktu untuk istiqomah, hadir duduk di situ, membantu apa yang diperlukan, dibeli apa, tidak memberikan jamuan, maka ya hanya bisa menikmati tapi tidak merasakan nikmat. Iya, seperti orang ingin beli motor, dia menabung dari 10.000, 5.000. Ketika uangnya sudah cukup, ya beli motor, ia mendapatkan hasil kerja payahnya, merasa nikmat yang luar biasa. Ia merasakan duduknya itu luar biasa, berdirinya luar biasa, mengaji di majelis tersebut luar biasa. Sama orang yang beli motor, menabung sedikit demi sedikit, ketika ia duduk di atas motor, mengendari motornya sangat luar biasa nikmatnya. Karena apa? Ia mendapatkan sesuatu bukan dengan mudah seperti membalikan telapak tangan, tapi dengan peluh, keringat yang menetes deras, air mata yang menetes di setiap malam, doa yang selalu naik ke arsy-Nya Allah, mulut yang tidak pernah berhenti dan selalu basah bersolawat, berzikir kepada Allah, tenaga yang dikuras yang dari kerja pulang membantu pembangunan majelis, uang yang sedikit dibagi-bagi untuk membantu majelis, sehingga terciptalah majelis yang dimana ketika engkau sudah melihat hasil yang engkau kerjakan selama ini, engkau duduknya akan merasakan nikmat yang luar biasa, dan para malaikat pun akan mengepakkan sayapnya di situ dan mendoakan seluruh orang-orang yang membantu daripada pembangunan majelis untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tidak membantu sama sekali, ia hanya bisa melihat, kok sudah jadi ya? Ia hanya bisa duduk tanpa ada rasa, seperti makan namun hambar rasanya. Seperti itu ya. Jadi saya minta tolong sabar, bekerja keras, berusaha, guyup, rukun, saling memperhatikan, peduli sama lain. Tidak perlu diberikan nasihat tidak perlu diberikan nasihat terus menerus. Apa yang perlu dikerjakan, kerjakan. Apa yang perlu dibeli, dibeli. Apa yang perlu dibantu, dibantu. Tidak bisa apa-apa, maka mencari orang, mengajak orang dalam berbuat baik, dalam hal ikut serta membantu pembangunan majelis, itu sama saja jenengan bertakwa, dan jenengan juga bisa menjadikan diri Anda mendapatkan pahala jariah sampai di alam kubur. Kerjasama itu sangat penting, mengerti satu sama lain sangat penting, karena orang hidup itu tidak ada yang bisa sendiri. Bahkan ketika kita wafat pun kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Baik itu yang wafat orang muda, baik itu yang wafat orang tua, baik itu kaya atau miskin, baik itu ulama ataupun tidak, baik itu kiai ataupun habaib. Maka ketika wafat, ya pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Membutuhkan siapa yang menggali kuburnya, siapa yang mengkafaninya,
Siapa yang menyolatinya? Siapa yang mengangkat kerandanya sampai ke tanah kuburan, sampai ke pemakaman? Kalau bukan orang lain siapa? Apalagi kita yang masih hidup, semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Maka jikalau hati kita hidup, jikalau akal kita berjalan dengan baik semestinya, jikalau kita orang mukmin yang dimana saudara satu sama lain, antara mukmin itu saudara, orang Islam itu semuanya saudara, maka sudah sepatutnya kita saling tolong menolong, tanamkan rasa kasih sayang, kepedulian satu sama lain. Sehingga apa? Dengan rasa kasih sayang tersebut, kepedulian tersebut, terciptalah ukhuwah Islamiyah yang kuat dalam hal mengembangkan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau semua para manusia di dalam hatinya tertanam sifat kasih sayang, peduli, maka tidak ada yang berantem itu. Saling mengerti, ibu anak mengerti satu sama lain. Ya, si miskin, si kaya peduli dengan si miskin. Orang yang lagi mudah, orang yang lagi sulit, yang mudah memudahkan orang yang lagi sulit. Kan seperti itu. Karena apa? Adanya cinta, adanya kasih sayang. Maka jangan pernah belajar untuk menjadi orang yang benci, tapi belajarlah untuk menjadi orang yang penuh cinta. Terlebih kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ingin, yang belum rumahnya ikut serta dalam safari Maulid, maka monggo silakan mendaftar. Ya, siapa saja ingin ikut serta rumahnya ingin dibacakan atau mengadakan Maulid Nabi. Dan ketika datang bulan Maulid, maka kita dianjurkan untuk berbahagia. Ya, berbahagia seperti halnya ketika seorang baru menikah, 1 tahun setelahnya memiliki anak pertama, anaknya dilahirkan, dia merasa berbahagia. Maka sudah sepatutnya kita umat Nabi Muhammad, ketika datangnya bulan Maulid Nabi, kelahiran Nabi, maka kita dianjurkan untuk berbahagia. Kalau kita benar umat Nabi, kalau benar kita pengikut Nabi, cinta Nabi, maka kita akan berbahagia ketika datangnya bulan Maulid Nabi. Di antara menunjukkan rasa bahagia bagaimana? Kita perbanyak sholawat, perbanyak ketaatan, perbanyak amal soleh, rumahnya dibacakan maulid, dan melakukan apa-apa yang dimana bisa membuat Nabi itu senang, membuat Nabi itu bahagia. Laksana seorang ayah dan ibu ketika anak nangis bagaimana? Ketika anaknya itu bahagia itu bagaimana? Anak ingin beli becak, dibelikan becak-becakan. Anak ingin beli motor, dibelikan motor. Yang penting anak bahagia. Sama kayak kita. Ketika kita benar cinta Nabi, kita mengaplikasikan cinta kita kepada Nabi, bahagia kita kepada Nabi ya dengan cara rumah kita dibacakan maulid, atau kita perbanyak sholawat, atau kita melakukan ketaatan, kebaikan, amal soleh yang banyak. Itulah aplikasi dari cinta kita kepada Nabi. Bukan hanya cinta saja, namun tidak ada perwujudan amal atau perbuatan kita untuk menunjukkan bahwasanya kita cinta Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saat ini ya masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidup nikmat sekali. Setiap hari kita menghirup nafas. BBM naik, nafasnya nggak naik. Ya, coba kalau BBM-nya naik, nafasnya harganya naik, gimana?
Seandainya kita nafas beli bagaimana itu? BBM-nya naik, Pertalite 10.000, yang tadinya 7.400. Nanti sembako pada naik. Ya. Sembakonya naik. Gaji para pemerintah naik. Ya, gaji laden tukang melu naik. Ning melu naik sing mumet ya sing gawe. Sing urunane mesene juta 3 juta. Angel maning. Coba BBM naik ya. Tapi jangan gak usah pusing. Dari dulu murah naik-naik terus, jangan masih hidup kok. Masih bisa makan kok. Masih bisa kerja kok. Bener nggak? Bener Bu? Iya, coba dari zaman Soeharto BBM berapa? Terus zaman SBY, terus zaman Gus Dur, Megawati, sampai Presiden Joko Widodo, BBM naik gitu. Jenengan masih hidup, masih bisa memberi makan anak, masih bisa nyokolin anak, nikah, ya, punya rumah, punya motor, nggak usah dibikin pusing. Mau BBM naik, mau enggak, yang penting nafas kita jangan sampai naik. Harganya, kalau harganya naik gimana coba? Ayo, pengen tahu harganya naik? Ya ketika antum diberikan sakit masuk ke ruang ICU itu, tabung oksigennya antum bayar itu berarti naik itu. Nafas kita susah berarti harga nafas dari Allah naik. Jangan sampai ketika kita terbujur di dalam rumah sakit dikasih infus oksigen, tabung oksigen yang gede itu bayar gitu. Sampai berapa juta itu. Berarti nafas kita yang tadinya dikasih Allah gratis sama Allah dinaikkan. Nah, ini orang gak mikir-mikir kok, maksiat baik, ninggal sholat baik, pelit baik, angkuh baik, keras hati baik. Wah, tak meriang, nafasnya tak naik lewat manusia, dokter mlebu rumah sakit 3 wulan baik. Dunia nentek sawai didol gue bayar tabung oksigen ning ora ning oksigen cengap-cengap sih. Ayo, montore didol, mobilnya didol, umai didol, barang wis kayak gue wis entek kabeh, anake kumpul dinai mari sedina tok. Alhamdulillah mari soke mati. Kowe biasane wong kaya kowe apa mati digawe mari sedina pas delat sesaat nggawe bunga wong sing ditinggal. Ketika wong wis rida wis ikhlas iki mriyang 3 tahun digawe mari. Sedina kan keluargane seneng bombong, esoke dibuka wis mati. Kowe berarti hikmah itu ilmu, dan itu banyak terjadi seperti itu. Ya. Masuk rumah sakit 2 minggu, bayarnya sampai 7 juta, di opnam dan lain sebagainya, pulang sudah jual emas, jual mas kawin, jual ini. Teguran dari Allah untuk orang-orang yang jauh dari Allah. Ketika pulang dikasih sembuh sama Allah, mau makan, bisa senyum, bisa ngomong, besoknya wafat. Suka melihat sesuatu yang seperti itu enggak, Bu? Pernah nanti kejadian seperti itu enggak di tetangga, keluarga? Pernah enggak? Pernah kan, sering kan? Kenapa orang mau wafat kok kadang sakitnya sembuh ya? Yang nggak mau makan walaupun sedikit, yang nggak bisa berdiri, yang nggak mau ngomong. Bener nggak? Itu agar orang-orang yang ditinggal keluarganya ikhlas, bombong, seneng. Berarti ning wong dine mriyang keluargane, wong dine lara, dine musibah, keluargane kudu sing bombong, sing ikhlas, sing seneng, sing legowo. Ning ora tambah dadi mriyange. Wis mriyang ora bombong kerkusula bae. Sing bombong, sing ikhlas, doa, tetap doa, ikhtiar, usaha, ngobati tetap. Urusan hasil mari apa orang Gusti Allah. Wong dhewek manusia, bisane usaha lan doa. Doane ora pedot, usahane ora pedot. Keyakinane karo Gusti Allah men penyakit mari ya ora pedot, tetap berbaik sangka kepada Allah. Lantarane karo wong-wong saleh njaluk doane, karo tuku obat apa-apa.
aja keresula maring kelor kiai ndak primen. Kiai ini orang mandi, sing mari kena Allah tuh kiai ini. Sing mari kena Gusti Allah, tuh kiai ini spirane kuate wong sih. Seberapa hebatnya orang, seberapa berilmunya orang. Dialah Allah yang maha mengetahui. Selain Allah, maka ia orang yang sedang mencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu, al-ilmu. Selain Allah, orang yang sedang mencari ilmu. Kan seperti itu. Dialah Allah yang maha memberi kesembuhan. Selain Allah, orang yang berusaha mencari kesembuhan. Kan seperti itu. Makanya semakin baik keyakinan kita kepada Allah, maka dalam urusan dunia dan akhirat insya Allah dimudahkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara-perantara doa-doanya para ulama, orang-orang soleh, perantara amalan-amalan yang kita baca, rotib kita, wirid kita, maulid kita, sholawat kita, istighfar kita. Maka dengan itu semualah hidup kita menjadi terarah. Zikir kita menjadi benteng, rotib kita menjadi benteng untuk kita, benteng akidah kita, agar kita terjauhkan, terhindarkan dari sesuatu yang syirik. Ketika kita meminta tolong kepada orang, kita berkeyakinan dahulu kepada Allah bahwasanya lewat perantara wasilah orang ini Engkau memberikan kemudahan untuk penyakitku agar disembuhkan ya Allah. Perantara aku hadir majelis berguru kepada orang ini, semakin baik kehidupanku dalam urusan ibadah kepadamu ya Allah. Semakin baik urusan duniaku dalam aku beribadah dalam hal kerja ya Allah. Semakin halal barokah rezekiku yang aku dapatkan darimu ya Allah lewat guru ini, lewat majelis ini. Kan seperti itu. Dengan ilmu-ilmu yang aku pelajari. Jangan salah niat. Ya. Maka keyakinan harus kita benahi setiap harinya agar kita selalu tergolong menjadi orang-orang yang mukmin. Mukmin ini benar-benar mukmin. Ya. Tutu mukminan. Orang-orang yang mukmin itu ya orang-orang yang keyakinannya itu selalu bertambah. Jikalau turun, ia akan berusaha bagaimana caranya agar imannya itu bertambah. Tidak membiarkan imannya itu turun, kosong, bahkan hilang. Tidak akan membiarkan itu orang mukmin. Orang yang benar-benar mukmin tidak seperti itu. Jadi orang yang benar-benar mukmin selalu memperbaiki amalnya, selalu memperbaiki niatnya, selalu memperbaiki keyakinannya kepada Allah. Ya. Dan memperbanyak amal, memperbanyak niat, memperbaiki niat. Agar apa? Apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, maka ibarat engkau memasuki sebuah kapal, yang dimana kapal itu akan menyelamatkanmu daripada ombak yang besar, badai yang besar. Dan ketika engkau di dalam kapal tersebut, ombak mengguncang daripada kapal tersebut yang kau naiki, maka kapal tersebut akan goyah, terombang-ambing, kena badai, kena angin. Engkau di dalam kapal tersebut terkena ombak, angin, badai, kapal pasti akan goyang, benar. Ya sama, engkau masuk ke dalam sini pasti akan diuji.
Ya, orang-orang yang tadi dekat denganmu akan menjauh padamu. Yang tadinya rezekinya mudah, ninggalin sholat, nggak ngaji, ketika ngaji rezekinya tambah susah. Rezekinya tambah susah. Itu bukan ngaji yang salah, tapi Allah lagi uji kamu. Allah lagi menguji kamu, bagaimana ini orang lagi berbuat taat, coba sampai seberapa sabarnya. Tak kasih kesusahan ketika ia berusaha dekat denganku dengan menghadiri majelis ilmu. Dikasih susah, lah saya hadir majelis kok dagangannya tambah sepi, cukurannya tambah sepi. Dodolane kerupuk tambah sepi, memes kabeh mana itu pula. Ya. Itu bukan majelisnya yang salah, bukan ilmunya yang salah, bukan belajar ngajinya yang salah, tapi Allah lagi uji kamu seberapa sabar kamu ketika kamu lagi berusaha ingin dekat kepada Allah di dalam majelis ilmu. Jadi seperti itu. Ketika masa-masa sulit itu engkau lalui, susah, engkau akan semakin semangat. Ini Allah semakin cinta ini, semakin memperhatikan saya, makanya saya diuji terus ini. Saya akan tambahkan sabar saya semata-mata karena Allah dalam melakukan ketaatan. Saya akan kuat, saya akan menjalankan istiqomah apa yang saya lakukan dengan kesabaran. Maka sudah sampai titik yang dimana engkau sudah letih, engkau sudah jenuh, engkau sudah lelah dengan apa yang kau lakukan, maka di situ Allah akan membukakan apa-apa yang tertutup darimu. Dibukakan semua itu. Engkau sudah mau menyerah, sudah benar-benar tawakal, aku wis ora kuat lah. Allah buka naskabehane berkat kesabaran, keistiqomahane antum berusaha mendekat kepada Allah di dalam majelis ilmu yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya. Jadi ketika sesuatunya sudah dibukakan oleh Allah, nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Kapan deh? Nggak tahu kan? Makanya sabar, jalani kebaikan-kebaikan yang biasa kamu jalani dengan istiqomah. Sabar, jangan sampai kowe medot. Ternyata waktu itu Allah akan membukakan segala hajat-hajatmu. Tapi ternyata karena kita nggak sabar, metu wis ora ngaji. Padahal dina kiye apa tak bukakna segala apa-apa yang tertutup di dirinya. Yo wis. Ulangi maning ujiane kating awal. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena kita nggak tahu wafat kita husnul khotimah atau tidak. Makanya kita istiqomah, disuruh istiqomah dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam hadir majelis ilmu. Hajat kita dikabulkannya kapan, hari apa, jam berapa, tahun apa, bulan apa, nggak tahu. Makanya kita istiqomah dalam melakukan kebaikan, amal soleh, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan hadirin majelis ilmu, kita istiqomahkan. Kalau Allah memberitahu, ya nanti orang giat semua, gak ada ujian. Ya sudah dikasih tahu sih, saya akan mengabulkan hajat kamu hari ini, bulan ini, tahun ini, jam ini. Ya. Tapi kalau disembunyikan, maka mana yang bersabar, mana yang yakin, mana yang selalu berhusnudzon kepada Allah, mana yang gigih, mana yang niatnya kuat, teguh
maka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, keberhasilan dari Allah. Makanya sayang orang nggak istiqomah itu, sayang seperti halnya sudah hadir terus, ngaji hujan malah berangkat, sakit berangkat, hujan berangkat, nggak ada uang berangkat, sulit berangkat, dikasih susah berangkat, dikasih mudah berangkat, ya. Tapi ternyata padahal kan orang itu kan memiliki hajat. Ada orang yang hadir majelis kan memiliki hajatnya masing-masing kan. Orang hadir majelisnya ulama, majelis ilmu itu memiliki hajatnya masing-masing. Lah kapan hajatnya dikabulkan kan nggak tahu. Sudah istiqomah, ternyata besok mau hadir majelis, kedatangan tamu. Padahal waktu itu Allah mau memberikan apa yang ia harapkan, Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya. Karena kedatangan tamu ia bingung, bagaimana ini? Di sisi lain suruh muliakan tamu, di sisi lain punya kewajiban, tanggungan, istiqomahan saya untuk menghadiri majelis itu. Maka ia meninggalkan, ia lebih memilih tamu. Ternyata ketika ia terlewat satu hari, ia merasakan gelisah karena kebiasaan yang ia biasa lakukan terlewat, maka akan merasakan gelisah. Maka caranya bagaimana ketika seperti itu? Kita tetap menghormati tamu, kita memuliakan tamu, dan ketika ada tamu kita mengatakan, afwan, maaf, saya ada rutinan yang saya jaga istiqomahnya. Barangkali antum kamu mau ikut, monggo silakan bareng. Kalau enggak antum istirahat saja di rumah ini. Saya mau menjaga istiqomah saya. Jadi kamu memuliakan tamu dapat, menghormati tamu dapat. Kamu menjaga istiqomah kamu juga dapat. Itulah orang yang bijak. Jadi seperti itu. Tidak langsung membuat keputusan tanpa difikirkan dahulu. Ya, makanya menjaga keistiqomahan itu sangat susah. Tapi orang yang benar-benar yakin, maka walaupun berat akan terasa asyik, nikmat. Jadi ketika kita ingin menjadi orang baik, maka harus siap dengan ujian-ujian yang Allah akan beri untuk kita, ya. Jangan berpikir ketika semakin dekat dengan Allah ingin menjadi orang baik itu akan mudah. Jangan punya pikiran kalau menjadi orang baik itu rezekinya akan mudah. Itu nanti dulu, pikiran itu dihilangkan dulu. Pikiran-pikiran seperti itu dihilangkan dahulu jika ingin menjadi orang baik, belajar ilmu agama, duduk bersama orang baik, pasti akan diuji. Jangan berpikir, saya hadir majelis biar dapat rezeki banyak. Itu nanti dulu. Gimana caranya? Jenengan ikhlas, berusaha ikhlas walaupun berat. Jenengan gak usah minta saja. Jenengan punya niat dalam hati saja. Allah sudah tahu niatnya jenengan. Ya, Allah tahu niatnya jenengan, pingin apa, mau apa, gimana, hajatnya apa. Maka intinya bagaimana caranya saya hadir majelis itu saya bisa istiqomah, saya ngaji, saya melakukan perkara baik, saya bisa memperbagus amal saya dengan niat yang bagus. Niat yang bagus bagaimana? Ya Allah, aku hadir majelis, aku ngaji Jumat sore, aku ngaji malam Minggu, malam Jumat rutinan keliling, malam Kamis aku njaluk tolong ya Allah. Ridhoi aku bae ya Allah. Ning Allah wis ridho jenengan, wala wis oleh kabeh jenengan. Wis oleh kabeh. Contoh, pengin oleh dunia sing akeh, Allah ridho, ya dibruk-brukna tok ra. Contone, aku duwe kanca wong sugih. Aku ndek kanca wong sugih. Mobile papat, omahe 3, montore 5.
peraune 5, sawahe 1 hektar. Wis kancane aku rido karo aku. Bombong rido karo aku. Terus aku ngomong, kancane aku apa njaluk mobil kowe kabeh? Aku apa njaluk sawahe kowe kabeh? Aku apa njaluk omahe kowe siji? Aku apa njaluk montore kowe? Karena kancane aku rido, otomatis bakal diwenek kena. Wong rido sih. Lah primen carane? Salate jenengan Allah ridho. Balasane surga. Asal Gusti Allah ridho. Lah ora ujug-ujug Allah ridho. Mesti ana perantara yang bisa membuat Allah ridho. Siapa perantaranya? Ya amal. Amal itu perbuatan. Lah siapa yang mengajarkan amal itu? Ya pasti ulama. Lah ulama itu siapa? Guru. Guru mengajarkan kepadamu sebuah amal. Perbanyak sholawat, perbanyak baca ratib, istiqomahkan hadir majelis. Lah kamu melakukan apa yang disampaikan ulama, apa yang disampaikan guru. Perbuatan baik itu kamu lakukan istiqomah. Lah dari perbuatan itu sebab akibatnya Allah menjadi ridho kepadamu. Berarti orang ujug-ujug Allah ridho, mesti ono perantarane. Ning Nabi ridho maring awakmu, mesti jelas Allah bakal ridho. Makanya akhir zaman wis langko jalan maning sing paling apik yo ngikuti Nabi, sunah-sunah Nabi, hadir majelis ilmu karo perbanyak sholawat. Wis istiqomah hadir majelis ilmu, melu para habaib keturunan Nabi. Ya. Ngamalke sunnah sakake karena sunnah sing nggawa Nabi Muhammad. Wis ewe apa? Perbanyak sholawat, dudu sholawatan tok, tapi akehi sholawatmu maring Kanjeng Nabi. Wis akhir zaman penyelamatan jenengan. Jangan tinggalkan majelis ilmu, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu berusaha sedikit demi sedikit mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah kekasih Allah, dan jikalau kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ridho kepadamu, ridho kepada kamu, maka sudah pasti Allah akan ridho karena memandang yang ridho ialah kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi seperti itu ya. Insya Allah manfaat antum tergolong daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa membanggakan daripada nabinya dan bisa membuat Nabi Muhammad ridho, yang dimana jikalau Nabi ridho kepadamu maka Allah pun akan ridho kepadamu, dan keberhasilan, kebahagiaan akan engkau dapatkan baik di dunia dan di akhirat sebab berkah keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 9:44 menit. Tidak terasa waktu setiap hari semakin berlalu. Waktu setiap hari meninggalkan kita. Yang kemarin hari Rabu, sekarang sudah sampai hari Kamis. Besok hari Jumat akan berulang seperti itu. Dan nanti ketika kita wafat pun waktu akan tetap berjalan seperti itu. Senin ketemu Selasa, Selasa ketemu Rabu ketemu Kamis. Tidak nanti ketika kita wafat, kita meninggal, kita mati, waktu berhenti. Tidak. Ya, aktivitas keluargamu, aktivitas Indonesia ini dengan kesibukan orangnya masing-masing akan berjalan seperti biasanya. Engkau akan menjadi angin lalu, menjadi kenangan semata. Maka kenangan-kenangan yang engkau tinggalkan, alangkah baiknya kenangan-kenangan yang membekas di hati dan membekas di akal orang-orang yang engkau kenal ialah kenangan-kenangan yang baik, cerita yang baik,
cerita tentang ketaatan, kesolehanmu, kesoleh-solehanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau meninggalkan cerita-cerita yang buruk kepada keluargamu, kepada tetanggamu, kepada masyarakat. Karena nanti ketika engkau wafat, waktu akan tetap berjalan, kesibukan-kesibukan keluargamu akan berjalan seperti sedia kala. Yang bekerja akan bekerja, yang mengasuh anak akan mengasuh anaknya, yang bertani akan bertani, yang berdagang akan berdagang, yang sekolah akan sekolah. Engkau wafat sudah dalam liang kubur, sudah di alam liang lahat, menunggu datangnya hari kiamat, hari di mana manusia dibangkitkan. Engkau akan menunggu itu. Yang hidup masih tetap hidup, menunggu waktu mati. Yang sudah mati menunggu waktu dibangkitkannya ketika manusia dibangkitkan di yaumul qiyamah. Maka kehidupan akan berjalan seperti biasanya. Maka alangkah baiknya ketika engkau meninggal, maka tinggalkanlah catatan yang baik, catatan yang soleh untuk seorang laki-laki, catatan yang soleha untuk seorang perempuan, di dalam keluarganya, di masyarakat, di tetangga, dengan ketaatan-ketaatanmu, dengan pengamalan sunnahmu kepada Nabi, dengan sholawat engkau kepada Nabi, ya, dengan ketaatan-ketaatan itu, maka namamu akan harum dikenang oleh keluarga, harum dikenang oleh masyarakat, dan harum dicium oleh para malaikatnya Allah yang berada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh diangkat menuju langit pertama, kedua, ketiga, maka ruh-ruhnya orang soleh akan berbau wangi semerbak layaknya bunga. Jadi seperti itu, tinggalkanlah waktu ini, tulislah, catatlah, ukirlah hidupmu dengan sesuatu yang baik, cerita yang baik, kenangan yang baik untuk engkau tinggalkan kepada ibu bapakmu, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, dan kepada orang yang engkau kenal. Jangan sampai engkau meninggalkan kenangan-kenangan yang tidak baik. Niscaya engkau tidak akan tenang di alam kubur, karena nanti orang yang masih hidup akan membicarakan keburukan bukan kebaikanmu, sehingga engkau tidak akan tenang, menangis, dan orang yang ditinggalkanmu juga akan merasakan sedih karena orang yang dicintai diceritakan keburukan-keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, perjalanan kita berhentinya kapan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita hanya mempersiapkan kapan kita akan berhenti mengarungi dunia ini, kita akan berhenti di dalam perjalanan ini, kita akan berhenti di dalam ketaatan ini. Kapan? Allah lah yang tahu. Kita hanya berusaha menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, menjadi manusia yang berusaha ikhlas kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Jagalah amalmu, kebiasaan amal baikmu sampai akhir hayat nanti. Jagalah kebaikan-kebaikanmu sampai akhir hayat nanti. Kapan datangnya akhir hayat nanti? Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang maha mengetahui. Namun sejatinya kematian itu dekat dengan kita. Kematian bagaikan laksana bayangan kita sendiri yang selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Maka jangan sampai kita lalai bahwasanya kematian selalu mengawasi kita, sehingga kita melupakan bekal kita untuk akhirat, sehingga kita melupakan persiapan kita untuk kelak di alam kubur. Ingat dua hal, zikrullah, zikrul maut. Ingat Allah, ingat mati. Tanamkan dalam hati antum setiap harinya, selalu ingat Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Selalu ingat mati, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi. Ketika engkau bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka hidupmu akan dihiasi dengan kebahagiaan. Bahkan ketika engkau syakaratul maut, engkau akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Karena orang yang ahli bersolawat, niscaya orang tersebut akan didatangi
ditemani sakaratul mautnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat apa? Berkat sholawat yang engkau panjatkan, engkau memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama engkau hidup, dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, engkau tidak lupa ingat Allah, ingat mati, ingat Nabi dengan memperbanyak sholawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita semua tergolong orang-orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa lana ashrafna la madha ashrafna فعلينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الراحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والشائر الخلان وكل ذي محبة أجيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عدى الحب وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد